Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat channel Bubuk Santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua disampaikan umur kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bulan yang mulia ini, yakni bulan Sya'ban, yang mana insya Allah kita semua akan kedatangan bulan yang mulia, yakni rajanya bulan. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidus Suhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, bahwasannya rajanya bulan itu adalah bulan Ramadan dan rajanya hari adalah hari Jumat. Yang mana dalam rangka tarhib Ramadan ini, atau yang disebut dengan menyambut bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkan beberapa hal untuk menyambut bulan suci, yakni bulan suci Ramadan ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini diibaratkan tamu agung yang istimewa untuk kita semua. Jika kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang agung, maka kita yang punya rumah yang akan kedatangan tamu harus ada persiapan terlebih dahulu untuk menyambut tamu istimewa kita. Apa persiapan yang harus dilakukan untuk kita semua jika kedatangan tamu yang istimewa? Yang pertama yang harus kita lakukan jika akan kedatangan tamu istimewa kita bersihkan rumah kita. Jangan sampai ada kotoran berserakan di mana-mana. Masa kita akan kedatangan tamu istimewa sedangkan rumah kita kotor? Oleh karenanya kita bersihkan rumah kita sebaik mungkin, serapih mungkin, karena akan kedatangan tamu kita, agar tamu istimewa kita nyaman dan betah berada dalam rumah kita. Yang kedua yang harus kita persiapkan jika kita akan kedatangan tamu istimewa adalah jamuan atau jamuan yang akan disuguhkan kepada tamu kita. Karena tamu kita tamu istimewa, maka jamuan yang disuguhkan juga harus istimewa. Yang ketiga yang harus kita persiapkan ketika kita kedatangan tamu istimewa adalah penampilan kita. Kita berusaha sebaik mungkin penampilan kita serapih mungkin, baju kita yang paling bagus kita pakai, kita rapihkan diri kita agar kita di mata tamu kita enak dipandang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa maksud yang kita bicarakan tadi? Maksudnya adalah bulan suci Ramadan ini adalah tamu agung, dan rumah itu diibaratkan adalah hati kita. Sekali lagi sahabat, bulan suci Ramadan ini adalah tamu agung untuk kita, dan rumah yang tadi telah dijelaskan adalah hati kita. Untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, kita siapkan hati kita. Kita bersihkan hati kita, jangan ada yang tersisa kotoran atau sampah-sampah yang berada di dalam hati kita, seperti iri, dengki, ria, hasud, takabur kepada sesama muslim, muslimat, atau saudara-saudara kita. Kita bersihkan itu. Sahabat, kemarin kita malam nisfu Sya'ban, kita bermusafahah, kita saling memaaf-maafkan kepada saudara kita kaum muslimin wal muslimat, dan kita saling mengikhlaskan, saling membebaskan, dan kita meminta ampun, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Karena jam 12 amal catatan kita akan diangkat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mulai lagi catatan amal kita yang baru di bulan yang mulia ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan maaf saudaraku kaum muslimin wal muslimat, bahwa saling memaafkan, saling mengikhlaskan kepada saudara kita kaum muslimin wal muslimat itu bukan di hari raya Idul Fitri. Itu kebiasaan kita. Sebaiknya yang lebih utama kita saling memaafkan, kita saling mengikhlaskan kepada saudara kaum muslimin wal muslimat itu dimulai di malam nisfu Sya'ban, supaya kita di bulan Ramadan dalam keadaan bersih, khusyuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang kedua, jamuan yang akan disuguhkan kepada tamu istimewa kita maksudnya adalah amal ibadah kita. Amal ibadah kita di bulan Ramadan ini kita perbaiki. Yang tadinya kita jarang ke masjid, kita jadi sering ke masjid. Yang tadinya kita jarang membaca Al-Quran, datang bulan suci Ramadan, kita sering membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Yang tadinya jarang beramal sedekah, di bulan Ramadan ini kita perbanyak sedekah amal jariyah. Kita lebih meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Lalu yang ketiga sahabat, ketika kita akan kedatangan tamu yang istimewa, maka yang harus kita siapkan adalah penampilan kita. Yang dimaksud penampilan ini adalah akhlak kita. Jaga hati dan akhlak kita di bulan suci Ramadan ini kepada saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Sahabat beriman, harus diingat bahwa jika kita memuliakan tamu kita dan memuliakan dan mengistimewakan tamu kita, maka si tamu tersebut akan berpikir dan berbicara di dalam hatinya, saya bertamu kepadanya sangat begitu diistimewakan, sangat begitu dimuliakan. Maka suatu saat nanti jika dia bertemu kepadaku, kata si tamu, maka saya akan lebih memuliakannya, maka saya akan lebih mengistimewakannya. Maksudnya adalah jika kita memuliakan tamu kita, yakni bulan agung, bulan suci Ramadan, dan kita melakukan amal ibadah yang terbaik kita di bulan suci Ramadan ini, itu bukan untuk bulan Ramadan. Hakikatnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan nanti akan mendapatkan balasan yang istimewa, yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk diri kita sendiri, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita termasuk dalam hadis ini, yang mana bunyi hadisnya rubba shaimin bin syamihil ju'i wal atas. Betapa banyak sekali orang yang melakukan puasa namun ia tidak mendapatkan bagian dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Puasanya tersebut hanya sia-sia saja. Apalagi di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan sholat Id terdengar oleh sahabat Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi terdengar oleh kami engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasannya tadi telah datang malaikat Jibril kepadaku, dan malaikat Jibril tersebut berdoa
3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami pun mengaminkannya. Sahabat, jika yang berdoa malaikat Jibril dan yang mengaminkan Rasulullah, maka mustahil doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa yang pertama, malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya, amal ibadah puasanya orang atau seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya." Dan Rasulullah pun mengaminkannya. Doa malaikat Jibril yang kedua, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya." Dan Rasulullah mengaminkannya. Lalu doa malaikat Jibril yang ketiga, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasanya seorang mukmin yang tidak memaafkan saudara mukmin lainnya." Nauzubillahi min dzalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebelum kita menginjak kepada bulan yang agung yakni bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama perbaiki diri kita, perbaiki amal ibadah kita. Jadikan momentum untuk kita semua bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki hablum minallah dan hablum minanas kita, yakni kita perbaiki akhlak kita kepada Allah dan kita perbaiki akhlak kita kepada saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Sahabat channel Gubuk Santri yang dirahmati Allah, rupanya sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.